to avoid in your life. Mujizat itu diciptakan, terjadi ketika engkau menyatukan firman Allah dan rohnya kepada suatu kekosongan, kepada suatu kebutuhan di dalam hidupmu. Jadi mesti ada void, mesti ada need, mesti ada problem dalam hidup saudara. Baru ada mujizat. Amin saudaraku. Kita lihat di sini ada 3 hal yang terjadi di bumi waktu itu. Pertama adalah tohu. Tohu itu bukan tofu ya. Bukan tahu. Tohu itu without form, kekacauan. Yang kedua itu bohu. Tohu fa bohu. Tohu fa bohu. Bohu itu emptiness, void, kekosongan, loneliness. Yang ketiga adalah khosek. Khosek itu kegelapan, gelap gulita. Gelap yang pekat. Ketika engkau mengalami seperti itu, saudaraku, hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau ada hal-hal semacam ini dalam hidup saudara, do not be afraid. Karena kalau ada void, kalau ada emptiness, ada need, ada problem, ada apapun, Roh Allah bergerak. Dan firman Tuhan berkata, jadilah terang. Maka terang itu pun jadi. Saya pernah mengajar kepada saudara sesuai Kejadian 1 ayat 5. Tuhan memberi nama, gelap itu malam. Beri nama masalahmu dan engkau akan menang. Saudara, kalau gelap itu tidak enak. Tapi kalau malam itu indah. Malam hari kita melihat bintang-bintang. Malam itu lebih romantis. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Para suami tahu enggak? Kalau malam lebih romantis? Tahu. Amin. Ketika kegelapan diberi nama malam, maka sesuatu terjadi. Kalau suamimu lagi ngaco, katakan suamiku yang bijaksana. Kalau anakmu lagi kurang ajar, anakku yang manis. Amin. Perkataan kita mencipta. Dan apabila ada roh Allah, ada firman Allah, mujizat terjadi. Sama seperti hidup daripada Yefta. Yefta saudaraku, di dalam satu malam menjadi kepala, menjadi penatua, dan menjadi panglima. Dahsyat bukan? Luar biasa. It can happen to you. Itu terjadi dalam kehidupan daripada Salmon. Saya masih ingat satu kali saya berkata pada Salmon, saya tidak biasa baptis orang sendiri karena sudah banyak yang saya latih. Tapi kadang-kadang dalam keadaan emergency, kapan itu ada seorang pramugari bertobatnya jam 12 malam, milihnya jam 12 malam saudara. Ya kita baptis juga. Ada seorang artis juga, yaitu jam 11 malam. Sampai saya masuk angin saudara. Nah saya bilang kepada Salmon, Mon, saya baptis 5 orang kemarin Mon. Puji Tuhan Bapak. Kemarin saya baptis 9 orang. Saya tahu, saya bersuka cita. Seorang pemimpin melahirkan pemimpin yang lain. Saya masih ingat satu kali, itu perayaan Natal. Pak Salmon berkata, Bapak, itu warga Batak di Denpasar mengundang untuk perayaan Natal. Tanggal berapa Mon? Tanggal 23 Bapak. Bisa Mon? Waktu itu saya kosong. Maaf Bapak, yang diundang bukan Bapak, yang diundang saya. Saudara tahu, saya bangga sekali saudaraku. Sebab seorang Yefta sudah lahir. Seorang yang tidak ada gunanya. Seorang yang petualang. Sekarang menjadi panglima di dalam kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dan saya katakan dalam nama Yesus, you become the mighty man of valor. Engkau menjadi hamba Tuhan yang hebat. Anak putra daripada pendeta Samuel, Yusuf, terkena penyakit AML, kalau saya nggak salah, acute myeloid leukemia. Leukemia, saudara. Dia baru lulus dari sekolah, lulus S1 dari Dallas, pulang, dan siap untuk khotbah perdana. Dan seperti kebiasaan keluarganya, periksa darah, periksa kesehatan. Sama dokter tidak boleh pulang langsung masuk rumah sakit.
ini penyakit yang cuma 1 dari 4 juta orang. Dan Yosi masih berusia 20, 21, 22 tahun. Saudaraku, pada waktu mendengar itu, ini ujian iman. Ini tohu farbohu, kosek, kegelapan, sakit penyakit. Tetapi orang tuanya berkata, ini experience. Ini pengalaman. Sebab sebelum berkhotbah, Yosi berdoa begini. Sebab dia pernah dengar Morserul berkata, Tuhan tak pernah memakai seseorang sebelum memberikan kepada dia terlebih dahulu experience, pengalaman. Oh Tuhan, aku ingin suatu pengalaman bersama Engkau. Dan Tuhan izinkan leukemia, bukan Tuhan yang kirim. Iblis. Ujian iman. Pertama-tama juga kaget kan saudaraku. Bagaimana ini? Ketika telepon saya, Pak Samuel berkata, ini bagaimana kita bereaksi itu yang penting. Pak, Tuhan pasti tolong Yosi, pasti. Tapi begini Pak, dia mau tetap berkhotbah, direkam di rumah sakit dalam keadaan tergeletak, habis di kemo, direkam untuk khotbah. Saya bilang silakan Sam. Sebab kita tidak punya anak pengecut. Kita tidak punya anak penakut. Anak-anak kita harus jadi mighty man of God. Saudara, sebulan yang lalu dia berkhotbah lewat rekaman, saudara. Kemarin saya telepon dia. Karena saudaraku secara ajaib antibodinya keluar dan saudaraku dokter berkata ini tidak masuk akal. Begitu cepat pemulihannya. Saya telepon dia, Yosi, hello mighty young man. Saya berkata begitu pada dia. Anak muda yang perkasa. Ya Om, yes, kalau kamu bersinggungan dengan maut, cara pandangmu pada kehidupan akan berubah. Dia berkata amin Om. Saya tidak bilang gini, Yosi, kasihannya kamu. Gimana sih Tuhan itu? Gimana sih Tuhan itu? Gimana sih Tuhan itu? Saya tidak bilang gitu. Dari perkataan seorang engkong berkata mighty man of God. Mighty young man. Kamu bersinggungan dengan maut, that's good. Orang kalau pernah keserempet peluru akan berani saudara. Dia begitu bersuka cita. Sebab saya tak percaya perkataan kita mencipta. Waktu kita ada kegelapan, kita tidak berkata betapa gelapnya, gelap gulita, kelam kabut. Enggak saudaraku, katakan jadilah terang. Dan terang itu pun jadi. Ada kekacauan, ada kegelapan, katakan shalom. Katakan damai sejahtera. Katakan diberkati. Sebab disitulah saudara akan mengalami impossible is nothing. All things are possible. Mulai hari ini hati-hati apa yang kau katakan tentang dirimu sendiri. Hati-hati yang mau kau katakan tentang orang lain. Dan jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Saya datang pada seorang teman saya yang dalam keadaan putus asa. Saya tahu dia dalam satu titik di mana dia akan bunuh diri. Saya datang pada dia diusir oleh istrinya. Dulu direktur bank. Diusir oleh istrinya. Anaknya cuekin dia. Dan dia harus keluar dari rumah. Dia ingat, dia punya teman waktu kelas 6 SD. Dia telepon saya. Pada dia dari kepercayaan lain, dari kepercayaan mayoritas. Saya bilang pada dia, saya bersaksi tentang hidup saya. Bagaimana Tuhan itu sanggup merubah yang gelap jadi terang benderang. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Impossible is nothing. Ya, bangkit berdiri, mari kita tutup dengan sukacita. Impossible is nothing. Dari seorang Abraham yang sudah tua, yang sudah impoten, dan Sarah yang sudah mati haid. Tidak ada kehidupan dalam rahimnya. Tuhan menciptakan bangsa yang besar. Impossible is nothing. Kita menyembah Tuhan yang menjelma jadi manusia lewat seorang perawan. Impossible is nothing. Dia membelah laut, berjalan di atas air.
Saya memberitahu saudara, all things are possible. Hari ini ketika segala sesuatu kelihatannya begitu gelap, ketika gelap gulita, ketika tambah kacau balau, kelihatan tidak karu-karuan, Roh Allah bergerak. Dan saudara tinggal ucapkan, let there be light. Saudara tinggal ucapkan shalom. Saya ucapkan kasih, saling pengertian. Dan itu akan terjadi. Saya tidak akan ngeper sedikit pun kepada masalah apapun. I know who I am. Saya dan saudara adalah putra putri Allah. Terima kasih Tuhan. Berapa banyak saudara perlu mujizat? Tapi hidupmu angkat tangan. Katakan all things are possible. All things are possible. Impossible is nothing. Impossible is nothing. I am possible. Serukan I am possible. Engkau maha kuasa. Abraham impoten, tapi engkau omnipoten. Engkau maha kuasa. Penuh kasih, penuh damai, penuh dengan berkat, kelimpahan, lipat ganda, unity yang terbaik, mujizat yang terbaik. Oh, berkat-berkat yang paling luar biasa akan terjadi. Kami akan mendengar Tuhan, terobosan-terobosan tahun ini, bukan tahun depan. Sudden fulfillment. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja.